Sebetulnya ini lebih banyak, kami melihat lebih banyak dari sisi negatif ya, meskipun kan gini, orang mungkin berpikir, oh karena aset Amerika itu lagi di downgrade, kita bisa punya peluang. Nah, tapi kalau kitanya nggak di upgrade ya, narasinya nggak seperti itu juga. Jadi kecuali memang Indonesia itu juga bisa punya peluang untuk di upgrade ratingnya, sehingga secara persaingan meskipun suku bunga kita tipis, interest rate differentialnya, namun kalau kita misalkan ratingnya lebih bagus, mungkin orang jadi bisa pindah ke kita gitu. Tapi kan masalahnya kita itu nggak fully substitute ya aset-aset Indonesia dengan aset-aset US. Jadi sebenarnya kalau saya melihat sih akhirnya malah muncul kepanikan di pasar sehingga tekanan kepada capital outflow itu cukup besar dan kemudian akhirnya ya rupiah kita lah jelas jadi melemah gitu. Jadi dalam short term sebetulnya itu lebih banyak negatifnya gitu. Artinya adanya Amerika kan sebagai negara benchmark mata uang di dunia dan sebagai benchmark aset, ketika dia mengalami guncangan itu tentu akan menimbulkan self fulfilling panics di pasar sehingga ya itu tadi ada short term effect, orang malah jadi makin nyari USD gitu loh, makin karena USD dianggap sebagai safe haven seperti itu. Jadi kami sih melihat bahwa itu emang dalam jangka pendek ini lebih banyak aspek negatifnya gitu dari penurunan peringkat utang US ini. Baik, tapi Ibu sendiri menilai penurunan ini apakah cukup berdasar? Karena kalau menurut Fitch Ratings bahkan hingga akhir tahun ini mungkin ada resesi ringan di Amerika Serikat. Ya, jadi lembaga rating itu kan punya indikator gitu ya, decision mereka dalam menurunkan atau menaikkan seperti itu. Memang kalau kita lihat kan US sendiri mengalami kenaikan resiko ya. Yang pertama resiko inflasinya meningkat meskipun sekarang udah balik, tapi dalam medium term kan sebetulnya ada kenaikan rata-rata dari tren inflasi mereka. Artinya resiko meningkat. Begitu aset itu inflasinya naik kan sebenarnya posisi dia sebagai aset acuan atau safe haven itu kan juga semakin terchallenge gitu ya kalau inflasinya tinggi. Terus ya karena itu mempengaruhi nilai atau valuasi dari aset-aset yang ditanamkan dalam US dollar itu. Itu kan yang pertama. Kemudian yang kedua juga dari sisi utang ya. Kan kita tahu yang shutdown beberapa kali yang dialami US terus kemudian juga memang yang kemarin debt ceiling gitu kan itu sempat, nah itu juga menjadi pertimbangan gitu bahwa artinya ternyata US nggak seliquid itu ya gitu, nggak sesolvent itu gitu, solvency kan yang dilihat gitu. Nah ternyata nggak sesolvent itu karena ada problems juga di debt ceiling. Jadi fiscal sustainability US dalam jangka panjang jika tidak ada perubahan yang signifikan dengan higher for longer juga itu kemudian bisa meresiko. Jadi sebenarnya sih kalau saya melihat bahwa sebenarnya relatively itu memang ada reasonnya, terus resesi juga kayak gitu kan. Jadi itu menurut saya ada reason sih dari lembaga pemeringkat ya karena negara lain pun itu kalau misalkan di downgrade ya itu ada reasonnya gitu. Jadi sebenarnya itu tidak apa ya, tidak mendadak atau serta-merta. Sebenarnya waktu awal udah terjadi masalah debt ceiling dan beberapa problem pada ekonomi US, kita sih sudah menduga ada kemungkinan itu. Waktu itu kita pernah bikin notes ya di BRI dan Reksa Sekuritas gitu ya, di monthly notes kita atau di client notes kita udah sampaikan bahwa in cases US tidak melakukan perubahan signifikan dalam fundamental ekonominya, itu memang ada peluang penurunan rating ini. Waktu kemarin rame-rame debt ceiling, terus kemudian krisis perbankan berguguran itu ya, beberapa bank besar di US juga gitu. Nah itu kan memang sudah indicators gitu. Jadi ternyata US itu tidak sesolvent itu. Jadi terancam juga dari sisi fiscal sustainability-nya gitu. Meskipun memang masih ringan sih. Artinya kan downgrade-nya pun kan nggak langsung drastis ya gitu. Menurunnya tuh memang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar lah. Jadi ya tapi kan pasti setiap negara yang nggak mau di downgrade ya, pasti mereka juga akan defense gitu loh. Ya kita pun kalau di downgrade pasti kita defense juga. Ya sama dengan US pun. Nah tapi kan mereka punya formula gitu kan, punya indicators gitu dan Baik. reason gitu loh. Seperti itu. Baik, Bu Talisa, kalau memang ternyata di akhir tahun ini benar terjadi resesi ringan di Amerika Serikat, apakah ini artinya dolar AS akan kembali diburu sebagai safe haven dan akhirnya akan mempengaruhi mata uang rupiah? Ya, jadi ini tergantung dari pergerakan respon kebijakan berbagai negara ya. Jadi kalau misalkan ceteris paribus ya biasanya orang kalau negara-negara lain misalkan trennya tidak ikut menaikkan gitu misalkan ya otomatis apa tuh namanya orang masih menganggap ya US dollar gitu ya dalam kondisi uncertain andalannya masih US, meskipun si US-nya ini lagi sakit gitu kan. Ini memang ada anomali ya. Maksudnya gini loh, kan safe haven tapi ternyata nggak safe
maksudnya kurang safe juga gitu karena kan kondisi tapi kan US itu masih dianggap sebagai ya terus kalau bukan US alternatifnya apa yang safe gitu kan. Nah, ada beberapa alternatif sebetulnya yaitu misalkan gold. Ya, gold sebagai safe haven gitu kan atau euro gitu kan atau yen gitu misalkan. Nah, kalau yang apa namanya, nah itu jadi bagaimana dari ekonomi-ekonomi di yang pesaingnya US juga yang sebagai safe haven gitu. Nah kalau misalkan ada perbaikan, misal ekonomi Jepang itu begitu membaik gitu kan, belakangan kan kita lihat Jepang juga performance-nya lumayan lah. Nah itu ekonomi Jepang misalkan membaik, nah bisa juga orang pindah ke Japanese yen atau ke euro gitu. Kalau euro itu lebih better dibandingkan US, ada sign-sign positifnya orang pindah ke situ. Tapi kan overall sebenarnya tetap USD itu memang masih dominan gitu kan. Yang lain-lain itu tidak terlalu sebesar US. Nah, jadi ketika ada kepanikan nih bahwa di global ini ada guncangan, ya kita harus punya safe haven. Nah, problemsnya adalah memang biasanya kan yang safe haven-nya ini stable gitu ya, itu US. Nah, sekarang safe haven-nya ini nggak stable gitu loh. Nah, itu tapi masalahnya pesaingnya itu terbatas. Jadi US itu punya monopoly position ya. Jadi yang lain-lain itu ada tapi memang nggak begitu besar gitu. Tapi ya artinya kalau yang lain-lain itu nanti makin lama makin berkembang termasuk China ya, maksudnya BRICS itu kan dedolarisasi ya, even itu nggak terlalu langsung directly tapi istilahnya blok-blok keuangannya juga berkembang ya itu bisa jadi shifting tapi dalam medium terms gitu ya. Tapi tetap saat ini US dollar ataupun gold sih. Jadi kalau saya melihat bahwa bisa jadi ke gold juga ya orang beralih sebagai aset yang untuk mengamankan gitu. Tapi ya sejauh ini ya masih kepada US juga gitu. Walaupun US-nya sakit, nah dengan dia di downgrade itu juga ya ada sebagian yang akan substitute harusnya ke mencari yang lebih bagus. Misalkan kita nggak tahu ya, misalkan ke Swiss atau ke Norwegia atau ke negara-negara Nordic countries yang mungkin juga bagus gitu ya ininya apa tuh namanya performance ratingnya Baik. dan returnnya juga cukup kompetitif, misalkan secara real yield gitu. Nah itu bisa juga seperti itu. Baik, Bu Telisa, kemarin kita Jadi sempat masih melihat terbuka lah berbagai kemungkinannya, tapi